lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Beberapa minggu yang lalu, Samsung kembali memperkenalkan tablet premium mereka, yaitu Galaxy Tab S8 series, yang juga tersedia dalam 3 model, yakni Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, dan Tab S8 Ultra. Oke guys, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang kelebihan serta peningkatan Galaxy Tab S ini dibanding pendahulunya. Langsung aja, check it out! Oke, pertama kita unboxing dan kita cari tahu apa aja yang terdapat di dalam box penjualan dari Samsung Galaxy Tab S8 Plus ini. Kemudian setelah plastik covernya kita buka penyegelnya, dan kita buka boxnya. Langsung kita bertemu dengan Samsung Galaxy Tab S8 Plus-nya yang masih terbungkus dengan cover seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang aman. Kemudian kita bertemu dengan stylus dari Samsung Galaxy Tab S8 Plus-nya. Kemudian ada serial number untuk kartu garansi. Di kotak yang rada besar seperti ini terdapat kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB to USB. Kemudian di kotak terakhir atau partisi terakhir terdapat SIM ejector, lalu buku petunjuk atau penggunaan perangkat Samsung Galaxy Tab S8 Plus ini. Oke, yang terakhir adalah kita buka cover penutup dari Samsung Galaxy Tab S8 Plus ini. Dan seperti inilah bentuk dari Samsung Tab S8 Plus-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Pada dimensinya, Samsung Galaxy Tab S8 Plus memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 285 x 185 x 5,7 mm. Untuk bobotnya, perangkat ini memiliki berat 572 gram. Sama seperti pendahulunya, untuk bodi belakang serta framenya masih terbuat dari aluminium. Untuk desainnya memang tidak terlalu jauh dengan desain Samsung Galaxy Tab S7. Dan mungkin masih mirip juga dengan Samsung Galaxy Tab S7 FE. Samsung Tab S8 Plus juga memiliki magnet pada bodi belakangnya, yaitu untuk meletakkan stylus, yang juga dimiliki oleh Samsung Tab S7 Plus dan Samsung Tab S7 FE. Kemudian untuk dimensinya juga tidak berbeda jauh dengan pendahulunya. Oke, saya memiliki Samsung Galaxy S7 FE. Saya bandingkan bodi dimensinya dengan bodi dimensi Samsung Galaxy Tab S8 Plus. Secara kasat mata tidak ada perbedaan dari kedua tab ini. Oke, kalian bisa lihat ya, hampir-hampir mirip untuk dimensinya Samsung Galaxy Tab S7 FE dengan Samsung Galaxy Tab S8 Plus. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layarnya. Layar Samsung Galaxy Tab S8 Plus ini memiliki panel Super AMOLED yang didukung dengan refresh rate 120Hz serta HDR10+. Kemudian bentangan layar Samsung Galaxy Tab S8 Plus ini lebih besar dibanding Tab S8, yaitu memiliki bentangan layar sebesar 12,4 inch yang didukung dengan resolusi 2800 x 1752 piksel. Dan memiliki kerapatan sebesar 266 ppi
yang juga sangat mirip seperti yang ditawarkan Galaxy Tab S7 Plus. Pada layar Samsung Galaxy Tab S8 Plus ini juga memiliki sensor sidik jari yang terbenam di bawah layar. Layar ini memiliki screen to body rasionya mencapai 84,6%, sama dengan Samsung Galaxy Tab S7 Plus juga mencapai 84,6%. Masih dari sisi screen to body rasionya ya, pada video ini kalian bisa lihat hampir tidak ada perbedaan screen to body ratio antara Tab S7 Plus dan Tab S8 Plus, dalam artian tidak ada peningkatan dari sisi ini. Lalu ada pertanyaan, apakah ada peningkatan dari sisi layar dibanding pendahulunya? Pada fitur layarnya juga sama. Samsung Tab S8 Plus memiliki fitur layar yang sama dengan Tab S7 Plus. Di antaranya adalah menggunakan panel Super AMOLED, refresh rate 120Hz, dan juga telah memiliki fitur HDR10+. Dan ada satu hal lagi yang sama dimiliki oleh layar Tab S8 Plus dan Tab S7 Plus, yaitu memiliki resolusi yang sama di 1752 x 2800 pixel. Jadi bisa dibilang tidak ada peningkatan yang signifikan pada bodi dimensi, desain, serta layar yang dimiliki oleh Samsung Tab S8 Plus ini dibanding pendahulunya. Beralih kita ke sisi spesifikasi serta performa yang dibawa oleh Samsung Tab S8 Plus ini. Pada chipsetnya telah dibenamkan Qualcomm Snapdragon 8450 Snapdragon 8 generasi 1 dengan ukuran 4 nanometer. Kemudian CPU-nya menggunakan octa-core dengan kecepatan 3 GHz Cortex X2 dan 3 x 2,50 GHz Cortex A710 dan 4 x 1,80 GHz Cortex A510. Untuk pengolahan grafiknya dipercayakan Adreno 730. Sedangkan untuk OS-nya menggunakan Android 12 dibalut One UI 4.1. Untuk perangkat yang saya review ini memiliki kapasitas RAM sebesar 12 GB dengan internal memori 256 GB. Dibanding pendahulunya, dari segi spesifikasi Tab S8 Plus ini terjadi peningkatan dari sisi chipset, CPU maupun GPU yang digunakan. Dengan adanya peningkatan dari segi spesifikasi dari pendahulunya yaitu Tab S7 Plus, Tab S8 Plus memiliki performa yang lebih kencang dan memainkan game berat seperti PUBG Mobile, Genshin Impact tentu saja sangat lancar dimainkan pada perangkat ini. Pada pengujian performa menggunakan metode sintetis atau aplikasi benchmark AnTuTu versi 9, untuk skor yang diraih Tab S8 Plus ini sangat memuaskan. Untuk raihan skor dari Tab S8 Plus ini meraih skor di atas 700 ribuan. Poin yang diraih oleh Tab S8 Plus ini terbilang lebih tinggi dibanding pendahulunya yaitu Tab S7 Plus yang hanya bisa meraih skor di atas 500 ribuan. Oke, saya lanjutkan uji performa bermain game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhu awal yang didapat dari perangkat ini. Didapati suhu sekitar 29 derajat Celcius. Mengawali uji performa saya memainkan satu game ringan yaitu Mobile Legends Bang Bang. Menggunakan settingan default atau bawaan dari perangkat ini yaitu sudah mencapai grafik ultra. Memainkan game Mobile Legends Bang Bang dengan settingan grafik default atau bawaan dari perangkat ini terlihat sangat lancar. Tidak ada kendala, untuk framenya sangat terjaga, tidak terjadi drop. Memainkan game ini di rentan waktu yang cukup lama menggunakan perangkat Samsung Tab S8 Plus, sama sekali saya belum menemukan adanya kendala apapun seperti lag atau frame yang terasa drop. Bahkan untuk bodi belakangnya suhunya masih stabil. Kendalanya cuma satu, menggunakan perangkat ini untuk bermain game, yaitu ketidaknyamanan tangan karena terlalu besar. Jadi apabila kamu menggunakan tab ini sebagai perangkat untuk memainkan game, kamu perlu joystick atau perangkat tambahan lainnya. Kemudian saya lanjutkan memainkan game lagi yaitu Call of Duty. Memainkan game ini juga terasa sangat lancar saat saya menggunakan perangkat Tab S8 Plus untuk memainkan game ini. Tidak terjadi lag, frame yang patah ataupun bodi belakang terasa hangat. Hasilnya benar-benar lancar. Perangkat ini mampu menjalankan game ini secara sempurna. Dan terakhir saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat Samsung Tab S8 Plus. Pada settingan grafik perangkat telah mencapai HDR, sedangkan untuk framenya telah mencapai tingkatan ekstrim.
Memainkan game PUBG Mobile di perangkat Samsung Tab S8 Plus, saya hanya menggunakan settingan grafik default. Dan hasilnya perangkat ini juga mampu menjalankan game PUBG Mobile dengan lancar. Tidak ada kendala seperti frame yang terasa drop, bahkan terjadinya lag atau bodi belakang yang terasa panas. Perangkat ini mampu menghasilkan kualitas gambar yang sangat menawan. Ditunjang dengan rate-nya yaitu 120Hz, menjadikan pengalaman Anda bermain game PUBG Mobile terlihat nyata. Dengan kualitas grafik yang sangat menawan yang dihasilkan dari perangkat ini, bahkan saya memainkan game ini berulang-ulang kali. Di rentan waktu 60 menit, saya belum sama sekali menemukan adanya kendala seperti lag atau frame yang terasa drop, masih normal. Oke, kendalanya cuma satu, ketidaknyamanan tangan saya dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat Samsung Tab S8 Plus. Jadi kita memerlukan joystick ataupun perangkat lainnya agar kita terasa nyaman dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Dan setelah 60 menit saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat Samsung Tab S8 Plus ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 30-31 derajat Celcius. Beralih kita ke bagian kamera. Menggunakan setup dual kamera dengan besaran sensor kamera utama sebesar 13 megapiksel, bukan 2.0 yang berguna sebagai sensor wide. Lalu ada kamera ultra wide dengan besaran 6 megapiksel dengan bukan 2.2. Untuk perbedaan kamera atau peningkatan kamera hanya terjadi pada sensor ultra wide yang dimiliki oleh Samsung Tab S8. Di pendahulunya hanya memiliki sensor ultra wide sebesar 5 megapiksel. Soal perekaman video, kamera utama dari Samsung Tab S8 Plus ini mampu merekam video hingga resolusi 4K per 60 fps. Beralih kita ke kamera selfie-nya. Ada kamera selfie sebesar 12 megapiksel bukan 2.4 yang berguna sebagai sensor ultrawide. Pada kamera selfie-nya terjadi peningkatan yang signifikan dibanding kamera utamanya. Untuk pendahulunya, kamera selfie-nya hanya memiliki besaran sensor 8 megapiksel. Sedangkan untuk Samsung S8 Plus sekarang memiliki besaran sensor yang cukup besar yaitu di 12 megapiksel. Kemudian kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 60 fps. Dan pada kamera utama juga telah dilengkapi dengan fitur lainnya seperti LED flash, HDR, dan panorama. Halo, seperti inilah contoh kamera selfie ya pada Samsung Tab S8 Plus ya. Untuk detail gambarnya saya rasa bagus ya, secara detail dapat, warnanya juga bagus. Dan ini di laju bingkai 30 fps di pengaturan HD ya. Jadi walaupun hanya kamera tablet, tapi hasilnya memuaskan ya, seperti ini ya. Good. Dan ini tidak bisa diperlebar atau diperkecil seperti mode foto ya, bisa sudut lebar, sudut kecil. Kalau untuk kameranya, mungkin kamera untuk video bisa diatur di pengaturan frame-nya seperti ini ya, keren. Kita coba pengaturan yang lebih tinggi ya. Dan ini di pengaturan Full HD per 30 fps. Untuk warnanya hampir mirip dengan yang HD per 30 fps ya, cuma mungkin lebih terang, lebih jelas, dan lebih detail untuk tangkapan kameranya. Di laju bingkai 30 fps ini juga tidak ada kendala seperti patah-patah atau lag saat pengambilan gambar seperti ini. Keren ya. Walaupun memang bukan diperuntukkan untuk sebuah perangkat kamera, namun hasil dari kameranya bagus ya. Oke, keren. Coba kita di pengaturan atau ke pengaturan kamera utama. Oke, ini adalah kamera utama di pengaturan HD per 30 fps ya. Saya mengambil gambar daun yang warna hijau. Saya ingin mencontohkan untuk warna atau tangkapan layar dari daun ini
menyerupai dengan gambar asli ya, hijau-hijaunya juga bagus ya. Terus kedetailannya juga dapat ya, seperti ini. Keren ya. Fokus, autofokus, kita coba lihat autofokus. Kita dari sini ke sini. Oke, autofokusnya sendiri dapat ya. Cepat, dari belakang cepat. Lanjut kita ke pengaturan yang lebih tinggi. Di pengaturan yang lebih tinggi yaitu Ultra HD per 30 fps. Wow, gambarnya keren ya. Coba kita lihat detailnya, dapat sekali detailnya. Coba lihat, wow. Oke, di pengaturan kamera utama sendiri bisa diperbesar atau perkecil ya, seperti ini ya. Kita besarin lagi seperti ini. Kita geser, kita lihat kedetailan gambar yang kita tangkap. Walaupun sudah rada besar seperti ini ya. Contoh saya lihat ya, masih kelihatan detail ya. Oke. Di pengaturan kamera utamanya juga ini tidak ada fitur kecantikan ya, yang ada di kamera selfie-nya ya. Dan di kamera ini, kamera utama juga telah tersedia LED flash ya, apabila kita mengambil objek di malam hari. Tablet ini juga ada fitur Video Pro ya. Walaupun kecerahannya itu rada sedikit gelap dibanding yang normal ya, bukan yang Pro seperti ini ya. Jadi rada sedikit gelap. Nggak tahu nanti kalau kita pindahkan ke laptop melihat hasilnya seperti apa. Kemudian di tab ini juga ada fitur untuk video potret ya. Jadi latar di belakang ini terlihat seperti blur ya. Keren, walaupun hanya tablet tapi memiliki fitur yang tidak sama canggihnya seperti smartphone. Keren ya. Good. Oke, sekarang kita beralih membahas tentang audio dari perangkat ini. Pada bagian speaker ini tidak ada peningkatan dari Tab S7 Plus ya, yaitu memiliki 4 bagian speaker yang didukung dengan setup stereo oleh AKG. Mengeluarkan suara yang cukup jernih, kencang, namun tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Tab S8 Plus. Kemudian pada fitur-fitur tambahannya, untuk stylusnya memiliki peningkatan yang lebih cepat dibanding dengan Samsung Tab S7 Plus pendahulunya untuk latensinya. Lalu apakah stylus dari Samsung Tab S7 Plus bisa dipakai di perangkat Samsung Tab S8 Plus? Ternyata bisa. Jadi baik itu Samsung Tab S8 Plus maupun Samsung Tab S7 Plus itu sebenarnya terintegrasi oleh Bluetooth. Jadi bisa digunakan kepada kedua perangkat ini. Kemudian apabila Anda membeli Samsung Tab S8 Plus, seharusnya Anda harus lengkapi dengan keypadnya. Dan keypad yang digunakan bisa menggunakan keypad dari Samsung Tab S7 Plus. Pada video di bawah ini saya menggunakan keypad dari Samsung Tab S7 Plus kepada perangkat Samsung Tab S8 Plus. Ternyata terintegrasi dan bisa digunakan. Jadi apabila Anda ingin mengupgrade perangkat dari Tab S7 Plus ke perangkat Tab
S8 Plus jangan upgrade keypadnya, karena keypad lama bisa digunakan pada perangkat baru Tab S8 Plus. Pada perangkat ini juga dilengkapi dengan fitur Samsung DeX, sama halnya dengan pendahulunya yaitu Samsung Tab S7 Plus, dan kegunaannya juga sama. Untuk fitur-fitur yang lain seperti menulis di layar juga terdapat pada Samsung Tab S8 Plus yang juga terdapat pada Samsung Tab S7 Plus. Lalu juga ada aplikasi Note yang kita bisa gunakan untuk menulis cepat yang nantinya kita converting menjadi tulisan rapi layaknya ketikan. Dengan adanya peningkatan pada stylus yaitu latensinya lebih cepat dibanding pendahulunya, melukis pada aplikasi Penhub juga sangat menyenangkan. Pengalaman Anda melukis pada aplikasi ini begitu nyata. Kemudian perangkat ini juga dilengkapi dengan beberapa sensor, diantaranya sensor fingerprint, accelerometer, gyro proximity, dan kompas. Apabila Anda mengharapkan fitur NFC pada perangkat ini, jelas perangkat ini absen dari fitur NFC. Pada sensor fingerprintnya yang terletak di bawah layar untuk kecepatan dan kualitas membaca sidik jari cukup lumayan. Kemudian selain sensor sidik jari, perangkat ini juga telah didukung dengan sensor face unlock yang memudahkan Anda untuk membuka kunci perangkat. Untuk masalah baterai, jangan khawatir, perangkat ini disematkan baterai berukuran besar, yaitu 10.090 mAh. Apalagi perangkat ini telah didukung dengan daya pengisian cepat sebesar 45 Watt. Mengisi 0-100% hanya membutuhkan waktu 82 menit saja. Oke bro and sis, menurut saya peningkatan dari segi spesifikasi yang dibawa oleh Samsung Tab S8 Plus ini minim ya dibanding dengan pendahulunya yaitu Samsung Tab S7 Plus. Berbeda dengan Samsung Tab S8 Ultra, mungkin peningkatannya lebih banyak. Oke, terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.